Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume ketiga chapter ke-10. Di chapter ini bakal dibahas tentang perusahaan Mitsugoshi bagian ketiga. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sebuah ruangan milik perusahaan Garter, saat ini Garter sedang menemui seorang pria. Dan ternyata pria ini adalah bos asli dari perusahaan besar Garter. Dan ternyata dia ini adalah Getan. Dan walaupun Garter adalah presiden dari perusahaan Garter, tetapi yang memegang kendali penuh atas perusahaan adalah Getan. Lalu setelah itu Garter bilang kepada Getan bahwa salah satu pasukan Clover milik mereka yang telah memimpin beberapa pasukan sudah terbunuh. Bahkan mereka semua telah dibantai dengan sangat sadis. Dan mereka semua dibantai saat mereka sedang bersiap-siap untuk menjarah kereta milik perusahaan Mitsugoshi. Perlu diketahui, pasukan Clover adalah pasukan khusus yang dimiliki oleh Getan. Dan pasukan Clover berjumlah 4 orang. Dan setiap orangnya adalah orang yang memiliki kemampuan yang sangat hebat dan dipilih langsung oleh Getan. Dan salah satu pasukan Clover yang telah terbunuh adalah kakak dari Delta yang semalam dibunuh oleh Delta. Lalu setelah itu, Getan pun bertanya kepada Garter, siapakah yang telah membantai mereka semua. Tetapi Garter lalu menjawab bahwa saat ini dia tidak tahu siapakah yang telah melakukannya. Tetapi mereka semua telah dibantai dengan luka yang sangat sadis. Dan menurutnya pembantaian ini telah dilakukan oleh seorang pembunuh profesional. Dan juga kemungkinan para pembunuh ini telah disewa oleh perusahaan Mitsugoshi. Getan yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat marah. Dan Getan bilang kepada Garter bahwa dia akan memberikan pelajaran kepada Mitsugoshi. Lalu Garter memberitahu Getan bahwa saat ini semua usaha mereka untuk bisa menjatuhkan perusahaan Mitsugoshi, ternyata semua usaha itu telah mendapatkan hasil. Bahkan upaya mereka mengirimkan para bandit untuk menyerang kereta milik perusahaan Mitsugoshi, ternyata hal itu membuat Mitsugoshi berhenti mengirimkan barang mereka. Sehingga saat ini banyak orang yang telah beralih untuk menggunakan uang kertas milik MCA. Bahkan saat ini uang kertas milik MCA sudah sangat populer dengan sangat cepat. Tetapi sampai saat ini Mitsugoshi masih belum melakukan tindakan apapun. Dan hal ini menunjukkan jika perusahaan Mitsugoshi tidak terpengaruh sama sekali dengan kerugian yang mereka dapatkan. Getan yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat kesal. Karena ternyata untuk menjatuhkan perusahaan Mitsugoshi, hal ini sangatlah sulit. Bahkan sampai saat ini dia tidak tahu apakah Mitsugoshi bisa dijatuhkan atau tidak. Lalu setelah itu, Getan pun langsung menyuruh pasukan Clover yang masih tersisa untuk segera melakukan tindakan dan menyerang markas Mitsugoshi malam ini. Dan pastikan kali ini, mereka harus mendapatkan semua detail manufaktur milik perusahaan Mitsugoshi. Dan kegagalan tidak bisa ditoleransi. Dan Garter yang mendengar perintah dari Getan, dia pun akhirnya langsung patuh dan pergi untuk menjalankan perintah dari Getan. Dan setelah Garter pergi, Getan pun langsung tersenyum dengan sangat jahat. Dan di sini Getan berkata di dalam hatinya, jika Sekte Diablos telah memerintahkannya untuk menyingkirkan perusahaan Mitsugoshi. Karena jika Mitsugoshi semakin besar, maka mereka ini akan menjadi masalah besar bagi Sekte Diablos. Dan ternyata alasan Getan menguasai perusahaan MCA adalah karena dia ingin menjadikannya sebagai pion, agar dia bisa menjatuhkan perusahaan Mitsugoshi atas perintah dari Sekte Diablos. Dan di sini Getan sangat yakin, jika dia berhasil melakukan misi ini, maka dia pasti akan mendapatkan salah satu kursi kosong di dalam kelompok kesatria meja bundar. Di sisi lainnya di markas perusahaan Mitsugoshi, saat ini Alpha dan Gamma sedang duduk di sofa saling berhadapan. Lalu setelah itu Gamma memberitahu Alpha. Gamma bilang bahwa para pengawal telah berhasil mengalahkan penyerang yang dikirim oleh MCA. Dan ini adalah kerugian yang cukup besar bagi MCA.
Lalu Alpha dengan sangat elegan bilang kepada Gamma bahwa untuk saat ini, maka mereka tidak akan mendapatkan masalah yang cukup besar. Dan Gamma juga lalu memberitahu Alpha bahwa perusahaan Mitsugoshi saat ini telah memiliki pasar dagangnya sangat besar. Dan yang perlu mereka lakukan saat ini hanyalah terus menyerang balik perusahaan MCA. Maka secara perlahan-lahan mereka akan segera jatuh. Alpha yang mendengar hal itu, dia pun lalu terlihat sangat senang. Lalu Alpha bilang kepada Gamma bahwa dia tidak mau hubungan antara Mitsugoshi dan juga Shadow Garden akan diketahui oleh publik, sehingga mereka harus bergerak secara rahasia. Tetapi saat mereka sedang membicarakan tentang masalah ini, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu, dan ternyata orang itu adalah Nu. Lalu Nu bilang kepada Alpha dan juga Gamma bahwa ada beberapa penyusup yang telah masuk ke dalam markas, dan sepertinya mereka akan melakukan serangan secara terbuka. Gamma yang mendengar hal itu, dia pun langsung bilang kepada Alpha bahwa kali ini dialah yang akan menangani mereka semua. Tetapi Alpha yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Gamma, apakah Gamma yakin bisa menanganinya, karena Gamma tidak terlalu bisa bertarung. Tetapi Gamma dengan penuh keyakinan, dia pun lalu bilang kepada Alpha bahwa dia sangat yakin bisa mengalahkan mereka semua, dan dia juga akan menunjukkan kepada mereka kekuatan dari Mitsugoshi. Lalu setelah itu, Nu dan juga Gamma pun langsung bergegas untuk menuju ke arah perusuh itu. Di sisi lainnya, para penyusup itu ternyata berjumlah 3 orang, dan mereka ini adalah pasukan Clover milik Getan. Dan pasukan ini dipimpin oleh Clover 1, sedangkan 2 lainnya adalah Clover 2 dan juga Clover 3. Dan mereka ini memiliki tugas mereka masing-masing. Untuk Clover 1, dia ini memiliki tugas mengumpulkan informasi penting tentang perusahaan Mitsugoshi. Untuk Clover 2, dia akan melakukan misi sabotase. Sedangkan untuk Clover 3, dia akan melakukan pencerahan dan juga akan menculik seseorang yang penting dari perusahaan Mitsugoshi. Tetapi saat Clover 1 mulai memasuki lorong, ternyata dia pun lalu dihadang oleh Gamma. Dan Clover 1 tahu bahwa Gamma itu adalah presiden dari perusahaan Mitsugoshi. Lalu setelah itu Clover 1, dia pun langsung bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung mencoba untuk memukul leher Gamma. Tetapi ternyata serangan itu tidak berpengaruh sama sekali kepada Gamma, dan hal itu membuat Clover 1 menjadi sangat terguncang. Lalu setelah itu, Gamma pun bilang kepada Clover 1 bahwa dia akan memberikan mereka sambutan yang sangat meriah. Lalu dengan sangat cepat, Gamma pun langsung mengeluarkan pedang slime miliknya untuk menyerang Clover 1. Sedangkan Clover 1 yang melihat hal ini, dia pun lalu merasa sangat ketakutan kepada Gamma. Karena dia melihat jika Gamma ini ternyata memiliki kecepatan gerakan yang sangat cepat, walaupun gaya pedang yang dia gunakan terlihat sangat amatir. Tetapi saat Clover 1 merasa sangat panik, dia pun lalu merasa jika sepertinya ada yang aneh dari Gamma. Karena saat Gamma mengayunkan pedangnya, Gamma pun selalu mengeluarkan suara wus-wus dari mulutnya seperti suara angin. Dan hal ini terlihat sangat konyol. Tetapi walaupun begitu, Clover 1 di sini sangat tahu bahwa walaupun teknik pedang dari Gamma ini sangat amatir, tetapi sihir dan juga kecepatan dari Gamma sangatlah gila, dan hal ini cukup untuk membunuhnya. Dan jika dia sedikit saja terkena tebasan pedang Gamma, dia pasti akan langsung mati. Tetapi saat Clover 1 mulai merasa sangat putus asa, tiba-tiba saja Gamma malah tersandung dan jatuh ke atas lantai. Bahkan serangan dari Gamma itu malah langsung mengenai tembok dan langsung berlubang. Sedangkan Clover 1 yang melihat hal itu, dia pun lalu merasa sangat konyol. Karena baru kali ini dia mengalami hal yang sekonyol ini. Tetapi Gamma dengan sangat pede langsung bangkit kembali. Dan dia pun bilang kepada Clover 1 bahwa ternyata Clover 1 itu lumayan kuat karena dia bisa menghindari semua serangannya. Tetapi Clover 1 yang mendengar hal itu, dia malah menjadi sangat kesal. Dan dia pun bilang kepada Gamma bahwa dia tidak menghindari serangan itu. Tetapi serangan itu bisa meleset karena Gamma telah terjatuh. Tetapi Gamma yang mendengar hal itu, dia pun malah menuduh Clover 1 telah berbohong. Dan dia bilang kepada Clover 1 bahwa tipuan seperti itu tidak akan berpengaruh pada dirinya. Clover 1 yang mendengar hal itu, dia pun lalu merasa sangat terguncang. Karena ternyata Presiden Mitsugoshi adalah wanita yang sangat gila. Tetapi di sini Clover 1 lalu berpikir bahwa saat ini dia tidak perlu khawatir,
karena sebentar lagi Clover 2 dan juga Clover 3, mereka berdua pasti akan menyelamatkannya. Tetapi tidak lama setelah itu, tiba-tiba datang seorang wanita ke tempat itu, dan Clover 1 berpikir bahwa orang itu adalah Clover 2 ataupun Clover 3. Tetapi ternyata orang yang datang itu adalah seorang wanita, dan wanita itu ternyata adalah Nu. Tetapi yang membuat Clover 1 menjadi sangat terguncang adalah karena saat itu Nu telah membawa 2 kepala manusia. Dan ternyata 2 kepala itu adalah kepala Clover 1 dan juga Clover 3. Lalu setelah itu, Nu langsung melemparkan kepala itu ke hadapan Clover 1. Lalu Nu menatap ke arah Clover 1 dengan tatapannya sangat dingin. Sedangkan Clover 1 dia merasa sangat putus asa. Tetapi Gamma, dia pun langsung memberikan peringatan kepada Nu. Gamma bilang bahwa Clover 1 itu adalah orang yang sangat kuat. Bahkan dia juga sangat licik karena bisa menghindari semua serangannya. Nu yang mendengar hal itu, dia pun malah langsung mengejek Clover 1. Nu bilang bahwa dia sangat ingin sekali melihat kekuatan dari Clover 1. Clover 1 yang mendengar hal itu, dia pun langsung mencoba untuk menyerang Gamma dan juga Nu. Tetapi Gamma juga sudah siap untuk menyerang balik. Tetapi sayangnya Gamma malah tersandung dan langsung terjatuh. Dan beruntungnya, pedang Gamma yang dia pegang langsung terpental dan langsung menusuk kepala Clover 1. Dan hal ini membuat Clover 1 langsung mati seketika. Bahkan Gamma sendiri tidak menyangka jika dia berhasil untuk membunuh Clover 1. Dan setelah itu, dia pun mulai bergaya seolah-olah itu adalah gaya pedangnya. Dan Gamma bilang kepada Nu bahwa serangan itu adalah jurus rahasia miliknya, yaitu jurus keputusasaan. Di sisi lainnya di perusahaan utama MCA, Getan saat ini telah mendapatkan informasi jika ketiga pasukan Clover miliknya belum kembali, dan kemungkinan 3 pasukannya itu telah mati. Dan ternyata hal ini membuat Getan sangat kesal, karena menurutnya pasukan Clover adalah orang-orang yang sangat kuat, bahkan pantas untuk disebut seorang master. Tetapi Garter lalu bilang kepada Getan bahwa sebenarnya ada kabar buruk yang lainnya, karena ada banyak perusahaan di dalam aliansi MCA, mereka itu telah mengajukan keluhan kepada MCA. Karena mereka menganggap jika MCA ini tidak mampu mengalahkan Mitsugoshi. Getan yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi tambah kesal. Lalu dengan sangat kesal, Getan pun langsung menyuruh Garter untuk membungkam semua perusahaan itu yang telah mengirimkan keluhan. Di sisi lainnya di Akademi Kesatria Midgar, saat ini Kid Kageno sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa, sambil menunggu produksi uang palsu selesai dilakukan oleh Yukime. Tetapi tiba-tiba ada seorang wanita datang menghampiri Kid, dan ternyata wanita itu adalah Alexia Midgar. Sedangkan Kid yang melihat Alexia, dia pun langsung bertanya kepada Alexia, ada apa Alexia menemui dirinya, karena dia saat ini sedang sangat sibuk. Alexia yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat kesal kepada Kid. Lalu Alexia bilang kepada Kid bahwa dia tahu jika Kid itu sangat bebas, karena dia saat ini tidak melakukan apa-apa. Dan dia ingin Kid menemaninya untuk berlatih pedang. Kid yang mendengar itu, dia pun terpaksa untuk setuju, karena dia takut membuat Alexia menjadi marah. Dan setelah mereka sampai di arena latihan yang kosong, Kid pun akhirnya langsung duduk di tepi arena untuk melihat gaya pedang dari Alexia. Tetapi saat Kid melihat gaya pedang milik Alexia, dia pun lalu menjadi sangat terkejut, karena Kid tidak menyangka jika Alexia sudah menjadi sangat kuat. Padahal sebelumnya, gaya pedang Alexia ini tidak sebaik ini. Lalu setelah itu, Kid bilang kepada Alexia bahwa saat ini gaya pedang Alexia sudah sangat bagus. Dan Alexia yang mendengar pujian itu, dia pun langsung berterima kasih kepada Kid. Lalu Alexia bilang kepada Kid bahwa alasannya ingin Kid melihat gaya pedangnya adalah karena Kid sebelumnya telah memuji gaya pedang miliknya. Tetapi Kid hanya menanggapinya dengan sangat malas. Lalu di malam harinya, saat ini Kid langsung berubah ke dalam mode Tuan John Smith dengan setelan jas dan juga sebuah topeng. Lalu setelah itu dia pun langsung menuju ke tempat Yukime untuk bertemu dengannya. Dan setelah Kid sampai di sana, dia pun lalu disambut oleh 2 bawahan Yukime, yaitu Natsu dan juga Kana. Lalu Kid langsung bertanya kepada mereka berdua bagaimana perkembangan dari pembuatan uang palsu. Dan Natsu pun lalu memberitahu Kid jika semua persiapan telah selesai. Lalu setelah itu Natsu dan juga Kana, mereka berdua pun langsung mengajak Kid untuk melihat keadaan pabrik uang palsu.
Dan ternyata pabrik itu berada di sebuah bangunan kosong, yang dulunya bangunan ini adalah tempat kakaknya telah diculik. Lalu tidak lama setelah itu, mereka pun akhirnya sampai di ruang pribadi milik Yukime. Dan di sana Yukime sedang menunggu kedatangan dari Kid. Perlu diketahui, Yukime di sini memanggil nama Kid dengan nama samarannya, yaitu Tuan John Smith. Lalu setelah itu, Yukime pun langsung menunjukkan uang palsu yang berhasil dia buat. Dan ternyata pembuatan uang palsu ini sangatlah mirip. Bahkan menurut Kid, uang palsu ini sangat mirip dengan yang asli dan sangat sulit untuk dibedakan. Lalu Yukime bilang kepada Kid bahwa saat uang palsu ini mulai menyebar, maka perusahaan Mitsugoshi dan juga perusahaan MCA, mereka berdua pasti akan segera hancur. Tetapi Tuan Shadow harus berjanji kepadanya bahwa Tuan Shadow harus membiarkannya untuk membunuh Getan dengan tangannya sendiri. Shadow yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Yukime, kenapa Yukime sangat ingin membunuh Getan. Dan Yukime pun dengan ragu-ragu, dia pun akhirnya langsung memberitahu Shadow bahwa dulu saat dia masih kecil, dia pernah tinggal di desa rubah salju bersama dengan ibunya. Tetapi pada saat itu, dia masih memiliki 1 ekor sedangkan ibunya memiliki 3 ekor. Dan karena ibunya sangat kuat, akhirnya ibunya mulai mencari nafkah dengan cara berburu. Tetapi sayangnya pada suatu hari, saat ibunya sedang berburu di suatu hutan, ada sesuatu hal yang telah terjadi. Dan dia tidak bisa menceritakan hal ini lebih jauh lagi. Tetapi dia berjanji, jika hubungan mereka nantinya sudah semakin dekat, maka dia pasti akan menceritakan semuanya kepada Tuan Shadow. Dan intinya di sini dia memiliki dendam kepada Getan, sehingga dia sangat ingin membunuh Getan dengan tangannya sendiri. Lalu setelah itu Yukime langsung memberitahu Shadow bahwa Getan itu adalah seekor Beastman serigala dan dia memiliki sebuah luka di mata kanannya, sehingga mata kanannya telah tertutup. Shadow yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Yukime bahwa dia berjanji untuk tidak membunuh Getan. Tetapi Yukime harus berhati-hati saat dia akan melawan Getan, karena menurutnya Getan ini adalah seorang Beastman yang cukup kuat. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.